Kemarin kita semua baru aja ngerayain pergantian tahun 2023 ke tahun 2024. Tapi gimana sih sejarah tahun baru itu? Perayaan tahun baru bervariasi di berbagai budaya dan datang dengan sejarah yang kaya di banyak masyarakat kuno. Perayaan tahun baru berkaitan dengan perubahan musim atau peristiwa alam yang penting, seperti siklus pertanian atau ekonomi. Oke, langsung aja, ini dia tradisi perayaan tahun baru dari zaman ke zaman. Salah satu perayaan tertua yang dikenal dalam sejarah adalah perayaan Tahun Baru Mesopotamia yang disebut Akitu. Perayaan ini dirayakan oleh Sumeria, Babilonia, dan peradaban Mesopotamia lainnya. Akitu diadakan pada awal musim semi untuk merayakan musim panen baru dan perayaan kemenangan dewa mereka. Perayaan tahun baru juga memiliki akar dalam perayaan yang terkait dengan kalender matahari atau lunar. Misalnya perayaan tahun baru Cina dirayakan berdasarkan kalender lunar dan berpusat pada legenda Nian, makhluk mitos yang dikalahkan oleh keberanian dan warna merah dalam tradisi Tiongkok. Across Asia, the various Lunar New Year holidays combine to create one of the most widely observed holidays of the year. More than 1.5 billion people, over 1/6 of the world's population, celebrate this festival. 16 countries mark the Lunar New Year with public holidays. Di beberapa budaya Timur Tengah dan Asia Barat, perayaan tahun baru berhubungan dengan Israel. Maksudnya berhubungan dengan perubahan musim. Israel tai. Khususnya saat musim semi. Perayaan Nowruz di Iran dan negara-negara Asia Barat lainnya adalah perayaan kuno yang merayakan kedatangan musim semi dan merupakan bagian penting dari kebudayaan Iran. Nowruz is the traditional Iranian New Year. It is celebrated in many countries in the region, such as Iran, northern Iraq, Turkey, Azerbaijan, Afghanistan, Albania, Georgia, the countries of Central Asia, such as Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Kazakhstan. It is also celebrated among various other Iranian and Turkic people in Iraq, Syria, Pakistan, India, northwestern China, the Caucasus, the Crimea and the Balkans. Pada abad pertengahan, gereja-gereja Kristen di Eropa memulai perayaan tahun baru pada tanggal 25 Maret, hari kenaikan Yesus Kristus. Namun, pada tahun 1582, Paus Gregorius IX memperkenalkan kalender Gregorian yang menggeser tahun baru ke tanggal 1 Januari berdasarkan pada perhitungan kalender Romawi. Today, the Gregorian calendar, also sometimes referred to as the Christian calendar, is the most widely used in the world. Before the Gregorian calendar was adopted, much of the Christian world used the Julian calendar, which had been in use since 45 years before Christ. Christian leaders wanted to keep Easter tied to spring, however began to see a drift in Easter's placement due to its date being governed by the vernal equinox, and the Julian calendar's gaining of one day on the tropical or solar year every 128 years. Seiring waktu, tradisi dan cara merayakan tahun baru telah berkembang secara global. Hari ini, perayaan tahun baru merangkum beragam tradisi di sebagian besar masyarakat modern. Perayaan tahun baru diwarnai dengan kegiatan meriah seperti pesta, kembang api, konser, dan pertunjukan khusus. Namun, ada juga yang memilih menjamu tahun baru dengan cara yang lebih intim, seperti merenung atau bermeditasi untuk menetapkan niat dan tujuan baru. Beberapa tradisi populer yang terkait dengan perayaan tahun baru termasuk upacara pemecahan kembang api, pemotongan kue, ritual membersihkan rumah dari energi negatif, dan bahkan memakai pakaian atau warna tertentu yang diyakini membawa keberuntungan. Di beberapa budaya, terdapat kepercayaan terhadap tradisi tertentu yang berkaitan dengan membawa keberuntungan atau menolak energi negatif di tahun baru. Misalnya, beberapa orang melempar barang-barang lama dari jendela atau pintu untuk melambangkan melepas masa lalu dan menyambut yang baru.
Saat ini, teknologi memainkan peran penting dalam cara kita merayakan tahun baru. Penggunaan media sosial dan teknologi digital memungkinkan kita untuk terhubung dengan keluarga dan teman-teman di seluruh dunia. Merayakan dan bertukar ucapan selamat tanpa harus berada di tempat yang sama secara fisik. Namun, pada intinya perayaan tahun baru apapun bentuknya adalah saat untuk merenungkan masa lalu, menetapkan tujuan baru, dan menggenggam peluang-peluang yang akan datang. Hal itu juga menjadi momen bagi orang-orang yang bersyukur atas apa yang telah mereka capai,